Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adinda Yusriana dengan NIM 060312823222 kelas Indralaya angkatan 2023 Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai masalah pembangunan ekonomi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang diampu oleh Bapak Deskoni SPD, MPD, Bapak Muhammad Akbar Budiman SPD, MSI, dan Bapak Beni Dwi Saputra SPD, MPD. Salah satu masalah pembangunan ekonomi yang ada di sekitar saya yaitu pengangguran dan kemiskinan. Mari simak berita berikut ini. Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang terus berupaya menekan angka pengangguran yang ada di Kota Palembang. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Disnaker Kota Palembang diantaranya melakukan pelatihan bagi calon tenaga kerja, menggelar pameran kerja, serta melakukan edukasi, mulai dari lembaga pendidikan tingkat menengah hingga lembaga pendidikan tingkat tinggi, sehingga nanti para calon tenaga kerja ini siap bersaing mencari lapangan kerja yang tersedia. Disnaker Kota Palembang mengakui saat ini tingkat pengangguran di Kota Palembang masih berada di angka 7%. Disnaker Kota Palembang optimis mampu menurunkan tingkat pengangguran di Kota Palembang ke angka 1%. Kalau sekarang masih di sekitar di angka 1%, ini kita yakin kita bisa turun nih, mudah-mudahan 1%, karena itu susah sekali. Kota besar ini adalah pusat ekonomi dan pusat industri. Mereka yang dari daerah itu ke kota besar, mereka yang telah menamatkan sekolah tentu tidak akan kembali lagi ke daerah karena peluangnya lebih besar. Banyaknya pencari kerja yang memilih mencari peruntungan di kota besar menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh Disnaker Kota Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pada video tersebut dijelaskan bahwa angka pengangguran di Palembang masih tinggi. Hal ini akan berdampak pada ekonomi pembangunan. Apabila angka pengangguran tinggi, maka tingkat kemiskinan juga ikut tinggi. Mengapa demikian? Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan konsekuensi langsung dari pengangguran atau pekerjaan yang tidak layak dan berpenghasilan rendah. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kemiskinan menandakan ketimpangan dan masalah distribusi kesejahteraan yang harus diatasi untuk menciptakan pembangunan yang inklusif. Kedua masalah ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi karena menurunkan daya beli dan produktivitas masyarakat. Sebaliknya, pengurangan pengangguran dan kemiskinan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan konsumsi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu, apa yang menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan? Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan jumlah masyarakat yang membutuhkan pekerjaan juga banyak, tetapi lapangan kerja yang tersedia tidak cukup memadai. Jadi banyak yang tidak dapat pekerjaan sehingga tidak memiliki penghasilan. Yang kedua, pendidikan yang rendah membuat masyarakat tidak punya keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk bisa dapat pekerjaan yang layak. Karena itu, mereka lebih sulit memperoleh pekerjaan dan hidupnya menjadi sulit. Yang ketiga, keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan kerja di perusahaan atau industri. Jadi, meskipun ada pekerjaan, orang yang mencari kerja tidak punya kemampuan yang dibutuhkan sehingga sulit dapat kerja. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Artinya tidak semua daerah atau sektor mendapatkan manfaat yang sama. Banyak lapangan kerja hanya ada di beberapa tempat saja, sehingga orang di tempat lain sulit mendapatkan pekerjaan. Yang kelima, banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya karena ingin menghemat biaya atau menstabilkan usaha. Akibatnya, banyak orang kehilangan pekerjaan dan jadi pengangguran. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi berkelanjutan? Yang pertama, ketika banyak orang tidak kerja atau pengangguran, mereka tidak punya uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, permintaan barang dan jasa di pasar menjadi turun, dan ini membuat ekonomi jadi lambat berkembang. Artinya, usaha dan bisnis juga susah maju karena yang beli itu sedikit.
Kemudian kedua, ada orang yang tidak punya pekerjaan dan uang cenderung hidup dalam keadaan miskin. Ini membuat mereka sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pendidikan, dan kesehatan. Jika kemiskinan tinggi, pemerintah juga harus menyediakan bantuan sosial lebih banyak, sehingga dana untuk pembangunan lain menjadi terbatas. Yang ketiga, penerimaan pajak dari masyarakat jadi berkurang karena banyak orang tidak punya penghasilan tetap. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara untuk membangun infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit. Kalau pajak berkurang, dana pembangunan juga ikut berkurang. Keempat, kemiskinan dan pengangguran bisa membuat kesenjangan sosial semakin besar. Orang miskin dan penganggur sering merasa terpinggirkan, dan ini bisa memicu masalah sosial seperti peningkatan kriminalitas dan kerusuhan. Kondisi seperti ini menghambat usaha membangun negara yang kuat dan damai. Lalu bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, yakni dengan beberapa langkah utama. Yang pertama, mengadakan pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi agar tenaga kerja siap dan kompetitif di pasar kerja. Kedua, mengembangkan UMKM dengan dukungan modal dan pelatihan agar mampu menyerap tenaga kerja. Ketiga, mendorong semangat wirausaha khususnya bagi pemuda dan perempuan dengan program pemberdayaan. Keempat, menjalankan program magang untuk menambah pengalaman kerja pencari kerja. Yang kelima, memfasilitasi penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri dengan perlindungan hukum. Yang terakhir, memberikan perlindungan sosial dan stimulus agar perusahaan tidak melakukan PHK, sehingga pengangguran dan kemiskinan bisa ditekan secara efektif. Kesimpulannya, pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah krusial dalam pembangunan ekonomi yang saling berkaitan dan berdampak negatif pada pertumbuhan serta kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasinya, dibutuhkan upaya strategis agar dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan demi mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.